Membahas match malam antara Liverpool dan MU ya, yang berakhir dengan 0-0. Yang katanya 8-0 ternyata omong kosong. Hanya bacot-bacot dari fans Liverpool. Tapi kan mereka nggak kalah, Mo. Ya apa? Jadi mereka bodoh dong, tidak bisa bermain bola dengan baik gitu kan. Buktinya dengan MU yang compang-camping, yang pincang segala lini, masa nggak bisa untuk menang sih? Cetak 1 gol aja nggak bisa gitu loh. Apalagi di Anfield yang katanya serem itu. Iya. Angker. Tapi kata Onana, saya tidak merasakan apa-apa. Yos, Onana. Terima kasih Onana, kamu main bagus malam hari ini. Halo, selamat datang di 7 Bermuda Project bersama kita bertiga pada hari ini. Dalam segmen Banyak Omong, kita kali ini mau ngebahas tentang sepak bola. Di sini ada beberapa teman kita ya, dari gua, Dennis, Albert, Di sini ada nama gue siapa? Jembeng. Jembeng ya. Jembeng ini adalah sebuah Jembeng ini fans panggilan. dari Arsenal ya, yang katanya gajah sekarang lagi ada di pucuk seperti itu. Ya. Benar enggak, Jembeng? Iyalah, udah berapa musim terakhir Ya, gua. oke, jangan banyak bacot lah, kan baru berapa musim terakhir. Namanya banyak omong. Oh iya, banyak ngomong. Gak apa-apa, Mo. Nggak Biar apa-apa. dia ngomong dulu. Bener Mumpung banget. dia masih di atas kan. Kalau dia udah di bawah kan udah diem dia. Nanti juga gajah itu akan jatuh sendirinya, teman-teman. Jangan sombong. Ya, hari ini kita mau bahas apa aja nih? Bola nih kira-kira. Mungkin dari awal kali ya. Ya, mungkin dari awal Mungkin dari kita MU bahas. nggak makan gak sih? Iya sih. Ya, ini karena fans MU-nya ada 2, jadi kita bahas MU dulu kali ya. Sebelum itu mending bahas ini dulu kali ya, hasil dari Liga Primer gitu Boleh, kan. boleh. Karena kita ini kan kebanyakan Liga Primer gitu kan. Nah, kita tag hari ini itu per Tapi sebelumnya tanggal sabar, Meng. Berani gak lu 2 lawan 1 nih soalnya? nggak ngelawan. Kayak mana? Kayak mana ya? Ya udah, jika kita bahas dulu soal hasil match day 16 match day ke-17 Premier League, yaitu yang pertama itu Chelsea akhirnya menang, Bro. Alhamdulillah sih. Mana komentar lu melihat tetangga kita yang jauh banget di peringkat 10 ya kalau nggak salah. Iya, Masih sekarang peringkat akhirnya 10 ya? kelihatan tabel klasemen kan 10 tuh, Iya. dia apa ininya. Akhirnya kelihatan ya kalau Akhirnya kita scroll kelihatan. HP gitu ya. Iya, kelihatan. Kalau menurut lu gimana sebagai fans MU nih? Gue seneng sih ngelihat Chelsea bisa naik lagi kan peringkatnya. Dan gue pikir juga setuju gak sih kalau di Pochettino ini Chelsea lebih tertata, mainnya lebih bagus lah. Mungkin karena pemainnya baru aja, jadi masih kurang, timnya itu masih belum jalan gitu. Tapi untuk tipe permainan sama pola permainan itu menurut gue sih Chelsea udah kebentuk ya. Dari flank-flanknya kayak Sterling, Cole Palmer ya, nah, pemain Cole baru. Palmer sih itu paling Jago ya. magic banget, gila. Pembelian paling berhasil menurut gue sejauh ini untuk Chelsea sih Cole Palmer Tadi sih. Iya. kalau dia selama ngelepas Mason Mount juga nggak berpengaruh banget. Nggak ngaruh sih Mason Mount aja. Mason Mount juga ampas sebenarnya Jam ya. Belum terbukti sebenarnya. Main aja enggak kayaknya. Tapi Chelsea walaupun bagus juga ya masih belum top performance lah ya. Maksudnya untuk bersaing di antara Tottenham dan top 5 lainnya. Bahkan Aston Villa kan tim kejutan tuh ya kan, mengulang cerita Newcastle yang tahun lalu atau bahkan Leicester kan, mainnya atraktif banget anjir. Iya bener sih, tapi kan Aston Villa balik lagi. Aston Villa kan timnya udah kebentuk Iya sejak sih. Unai Emery dateng kan. Iya. Nah sedangkan Chelsea Berapa tahun? Unai Emery. udah Unai Emery 3 tahun ya? 3 tahun. 3 Tiga tahun tahun, ya sih? 3 tiga tahun. tahun, 3 tahun. Nah sedangkan Chelsea juga baru mulai dan juga dengan pemain yang banyak banget masuk untuk sebuah tim yang pemainnya benar-benar dirombak itu susah sih untuk 1 tahun ini bisa berjaya. Mungkin nih kayak Arsenal 3 tahun atau 2 tahun lagi mungkin patut diperhitungkan sih kalau menurut gua Chelsea itu. Iya, patut diperhitungkan ya Arsenal ya. Bukan berarti dia sebagai juara kan? Benar, Arsenal ya. Ya, Sama lanjut. seperti King MU, tunggu 2 tahun lagi King MU akan berjaya. Tsunami Trophy. Tidak dong. Lanjut hasil pertandingan lain yang mengejutkan juga nih teman-teman. Manchester City ditahan imbang Crystal Palace. Nah, Kayak sebenarnya mana tetangga berisik ini? tetangga berisik yang gue aneh ya, media ini sangat sepi gitu loh untuk membicarakan masalah Ya, ada MU fansnya, City ya. anjir. Bener sih, MU ya. MU imbang saja itu sudah menjadi sebuah headline untuk media-media massa yang ada di Inggris, di Indonesia. Walaupun MU semalam ngejar pantat ya, tapi ya. Bener, nggak MU nggak makan MU itu nggak makan, bener.
Dan menurut gue catatan ini juga nggak lepas dari 4 pertandingan berturut-turut ya, kalau nggak salah ya, 4 pertandingan berturut-turut dari kalah 3 kali, lalu yang ini terakhir adalah imbang seperti itu, ya, kalau nggak salah. oke. Jadi saya menurut gue sih Pep harus out sih supaya tidak mendominasi Liga Inggris lagi gitu ya. Supaya Liga Inggris nggak jadi Liga Petani nggak sih? Iya bener banget. Tapi kalau ngeliat hasil City beberapa match ini bahwa mereka nggak konsisten dan cenderung mengandalkan pemain tertentu kayak KDB, Bener. Kevin De Bruyne, Bernardo gitu-gitu dan ya. Bernardo. Gak ada mereka berdua gelandang-gelandangnya. ngerasa banget sih seperti hilang arah, bro. Mungkin itu adalah Man City sebenarnya, teman-teman. Tanpa adanya Kevin De Bruyne dan Bernardo, seperti itulah. Tapi emang kalau nggak ada KDB kayak otaknya City itu nggak jalan nggak sih, kayak tengahnya itu cuman passing tapi nggak ada terupas yang buat pemain-pemain depannya itu enak gitu nerima bola. Sedangkan kalau nggak ada KDB dia cuman passing progresifnya itu nggak ada. Bener banget. Sedangkan penggantinya ya yang digadang-gadang bisa nge-backup kayak Mateo Kovacic Iya. dan Masih belum lah. Iya, masih belum ya. Kurang. Masih levelnya masih di bawah jauh ya, masih jadi bawah jauh. Dan Bener-bener. Haaland yang harusnya mungkin kalau dibandingin tahun lalu sekarang udah mencapai berapa puluh gol gitu. Ini belum kelihatan ya karena mungkin supply-nya kurang ya. Itu adalah hal yang sebenarnya menurut gue, Ben. Itu adalah hal yang sebenarnya. Media itu terlalu membesar-besarkan. Dan ketika coba aja Haaland masuk ke MU ya, gue yakin dia juga bakal seret gol. Bakal lampas nggak sih? Bener banget. Karena menurut gue ya salah satu yang untuk pencetak gol banyak Haaland itu ya karena work timnya dari City itu sudah bagus loh. Sudah kebentuk dari beberapa tahun yang lalu. 2016. Bahkan dari 4 atau 5 tahun yang lalu tuh sudah punya pola yang bagus gitu kan. Integrasinya bagus antar lini dari berdiri bertahan, terutama dari kiper ya. Kiper ke pemain bertahan, lalu ke gelandang, kreatif semua gelandangnya dan wingbacknya juga ya luar biasa. Jadi menurut gua Haaland untuk sampai 50 gol, 40 gol ya itu sudah wajar lah menurut gua. Iya, iya. Dan kedalaman squad City juga kayaknya musim ini nggak sedalam Bener. tahun lalu ya karena banyak yang hengkang juga kayak Mahrez masih nggak sih? Mahrez sudah nggak, dia ke Udah nggak kan? Udah ke Arab. Arab dan banyak kan yang hengkang dan penggantinya juga masih belum sepadan. Dan yang jadi perhatian tuh itu back yang baru yang Iya, Gvardiol. Rico. Oh, Gvardiol. Ya, Gvardiol tuh masih belum memenuhi ekspektasi. Sebenarnya ya emang masih wajar sih dia kan masih back muda gitu kan ya, masih perlu jam terbang lagi kayak Perlu adaptasi lah iya, mungkin di kayak Liga Inggris dulu kan. Akanji juga kan belum kayak sekarang. Sekarang mainnya udah superior banget. Ake juga kan udah makin matang. Jadi mungkin ini waktunya tim-tim yang tadinya di bawah agak naik lah ya harusnya Arsenal ya. ya. Yang memang beberapa tahun berusaha untuk mengejar. Iya. Ya wajar. 20 tahun yang lalu bro juara. Iya. Otak, Dan menurut gua otak. untuk bursa transfer sih City butuh beli pemain sih, terutama buat jelas. ngisi Kekosongan back dari- kiri nggak sih yang Rico Luis itu. Ya bisa. Iya, Rico Luis itu masih terlalu muda kan untuk dijadiin pemain inti dari Kayak City. penggantinya Kevin De Bruyne juga menurut gua sih harus dicari lah ya. Karena De Bruyne juga sudah tidak muda kawan-kawan. Iya, cuma Bahkan De Bruyne aja ketika kemarin Piala Dunia sebelumnya kan sudah bilang kan bahwa timnas Belgia ini Ya, sudah generasi emas ini sudah Udah lewat. lewat, udah. 2018 adalah Ya, puncaknya, tapi ketika 2022 kemarin ternyata melempem gitu kan karena mereka menganggap bahwa tim ini sudah tidak bisa bermain lagi, produktif lagi karena usianya sudah tua gitu. Padahal menurut gue juga itu top usia mereka kan ya 31, 30, tapi ya tidak bisa berbuat banyak seperti itu. Oke, kita lanjut ke match lain ya. Ada Everton lawan Burnley 2-0 untuk Everton, terus Newcastle lawan Fulham 3-0. Terus ada Newcastle West ini Ham. juga ngeri ya teman ya, karena kita lihat di Liga Champions kayaknya baru sekian puluh tahun ya, terakhir tahun Iya, 90 berapa kalau nggak salah tuh. Iya. 90-an. Cuman terus gua mau masuk ini lagi sih ke yang Liga mau gua highlight Champion. itu kayak Newcastle ini mungkin ini ya karena kebijakan financial fair play segala macam. Gue ini menunggu sebenarnya kepemilikan dari Qatar atau Arab sih lupa Arab, gua Arab. Arab kan ya Arab. untuk bisa invest banyak pemain segala macam, akhirnya kan lebih sengit lagi persaingan di Liga Inggris gitu. Jadi benar-benar top 6 atau bahkan top 10-nya itu benar-benar kejar-kejaran gitu loh. Iya, tapi mungkin benar kata coach kebanggaan gua sih, Koci. Menurut Koci kan dia bilang mungkin setahun 2 tahun lagi MBS bakal invest besar-besaran, dan gue sepakat juga. Mungkin MBS juga mau ngeliat Newcastle sejauh mana pakai pemain yang pas-pasan ini, dan ketika ntar dijor-jorin dia bisa sangat all out ya mainnya dan seperti City sekarang lah. Mungkin ya menurut gua kayak gitu untuk Newcastle. Mungkin ya gue sependapat sama Koci
2 tahun lagi mungkin Newcastle bakal lebih gila lagi daripada sekarang. Kardus juga loh bang. Ya lanjut ya, untuk match lain kayak ada West Ham lawan Wolves 3-0 dan ya my team Arsenal. Wih. Nggak usah ya, nggak usah diomongin lah ya. My Jadi team. Gajah sedang menunggu jatuhnya. Dan ya udahlah kita musim gak sih? kita masuk Kalau ke- juara baru musim Persib juga bisa teman-teman. Oh, jadi bawa Indonesia. Oh, sorry. Dihujat nanti kita. Maaf, Sorry, maaf. Bobotoh. ya ada yang mau apa lu komen nggak apa tentang Arsenal menang? Udah wajar lah ya, udah seharusnya nggak sih? Enggak sih. Menurut lu gimana? Ya Lawan Brighton lo. Lawan tidak. Brighton. Lawan Brighton MU juga menang. Oh iya, Hey. oh iya, Ini oh tidak iya. usah jumawa ya. Cuma kan Brighton kan ini mengejutkan timnya kan banyak apa pemain-pemain yang ya udah bagus lah sekarang udah matang kayak Mitoma dan lainnya. Cuman emang kemarin agak pincang sih karena beberapa pilarnya itu akhirnya hengkang kan karena emang ditawar McAllister ya. McAllister, Saicedo dan lainnya. Itu mungkin karena ya tim-tim mediocre biasanya kan ngincer bisnis ya kayak Dortmund dan tim-tim Bener. Jerman lainnya kan Bener. biasanya Apalagi ngorbitin. dua pondasinya kan. Iya. Dua pondasi kayak Mitoma sama McAllister yang hilang itu Udah kerasa. udah kerasa banget kayak lini tengahnya nggak bisa Pesaido. menguasain lagi. Iya, Iya, sama iya. Pesaido. Oke. Jadi Selanjutnya. oke. Apa lagi nih? Ya bahas match yang paling Ini Arsenal nggak jadi dibahas nih. Enggak Nggak usah, jadi. mau bahas apa? Gini enggak mau. Apa yang mau dibahas dari Arsenal? apa yang mau dibahas? Pemain Dari Arteta apa kita bahas? ya udah boleh. Tadi Nah, tadi nggak mau menurut lo, dibahas. menurut lo, kan ini kita sama-sama tim berkembang nih kan. Maksudnya setelah peninggalan sebenarnya Arsenal juga nggak yang top performance juga sih dia apa tangan Wenger karena cuman satu trofi bergengsi doang kan, Invincible. Jadi kayaknya emang apa namanya setelah peninggalan Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger ini kayak ada era baru gitu di tengah pelatih-pelatih muda gitu kan. Nah, kalau di Arsenal sendiri kan dipegang Arteta selama 3 musim terakhir. Menurut lu sebagai rival ngelihat progres Arteta ini kayak mana? Kalau menurut gue ya, Pak Arteta ini kan sudah lama ya, Bang. Ya. Kalau nggak salah 3 tahun ya atau jalan 4 tahun. Kalau nggak salah di 2019 nggak sih Iya. dia masuk? Berarti Iya. jalan 4 tahun ya. Dan Jalan menurut gue 4 tahun. dalam waktu 4 tahun itu sudah kebentuk lah permainannya, sudah kebentuk pemain-pemain yang diinginkan oleh Arteta, terutama di lini tengah. Tadinya ada Ozil, setelah Ozil pergi kan sempat pencang juga beberapa tahun. Cuma sekarang dengan masuknya beberapa pemain tengah seperti siapa aja nih? Nah, Odegaard, ya itu juga Martin Odegaard itu juga sebenarnya bagus, tapi berhubung dia di negara iya ya. Jadi semahalan kan. Semahalan. Jadi kayak ya ampas aja rezeki dia itu tidak bagus untuk lahir di negara Norwegia sepertinya ya. Dan menurut gue sih benar sih dalam waktu 4 tahun ini sudah kebentuk permainannya seperti apa. Buktinya dari tahun terakhir itu Arsenal tuh menjadi untuk keluar juara, benar nggak sih? Contender lah. Contender lah ya. Dan gue yakin sih tahun depan mungkin bisa lah ya. Bisa juara paruh musim lagi maksudnya. Belum tentu juara Champions itu kayaknya Kalau itu nggak perlu diomongin Nggak lah perlu ya. ya. Kayak setiap tahun emang kayak gitu. Polanya emang paruh musim Arsenal di atas. Ketika udah selesai paruh musim, ya deadlock. Ya, tapi kan itu bisa bisa dilihat kalau misalkan kedalaman skuadnya itu emang nggak Bener. sebagus Bener sih. lorang-lorang inilah yang City, MU yang pembeliannya juga besar gitu itu bisa. pemain besar belum tentu berhasil ya. Anthony. Ya salah Sapang Dan menghargai. masih banyak lagi. Iya. Ya, Ya. kalau menurut gua sih Arteta sih udah pola permainannya udah kelihatan. Mungkin kayak pergantian pemainnya aja yang sering blunder Arteta. Iya, Kayak jelas-jelas nih. harusnya nggak mainin si Sapulidi, dimainin di menit-menit Tusuk gigi, terakhir. anjir. Oh, tusuk gigi ya bukan Tusuk Sapulidi. Ya itu kan kata Koci. Gua kan Sapulidi menurut gua. Nah, mungkin itu aja kayak blunder-blunder dari pengambilan keputusan pergantian pemain itu mungkin masih kurang, tapi untuk pola permainan Arteta udah cukup oke sih, apalagi bursa transfer yang kemarin itu dia beli Declan Rice yang oke banget Iya, menurut iya, gue iya. itu. Arsenal jadi lebih hidup, lebih nyerang, gelandang bertahan bisa cetak gol itu Iya. lebih oke lagi ya. Mungkin satu lagi Arteta butuh striker ya di bulan Januari. Apa Ya mau, mungkin ya Vlahovic lah ya kalau kata coach ya. apa mau ini barter sama apa? Hoylund. Oh enggak. Hoylund Apa nggak kita kasih ngegulin Martial ya, aja? itu. Apa Kasih Martial sih. Enggak, kasih Martial aja kayaknya lebih cocok untuk Daripada Arsenal. ngegulin di MU beli itu buat ngegulin anjir. Lu nggak ngegulin sampai sekarang kayak mana Bukan lah? enggak ngegulin. Supply-nya 100 juta kanan kiri itu tidak berguna. tidak berguna. Terus juga di sisi lain, Holland itu kita persiapkan untuk Champions League kawan.
kita bisa lihat lah dia 5 games 5 goals. Ya walaupun kita tidak lolos, hey. Tapi itu yang kami banggakan sebagai fans MU. Benar tidak? Benar, mana ada kan? Itulah. Nggak lucu. Kalau menurut gue sih ya, Bang, kenapa si Holun itu sangat sulit untuk mencetak gol? Benar tadi yang katakan sama Albert ya. Sorry teman-teman, gue lupa teman gue sendiri. Albert, bisa dilihat Holun itu 0 gol di Premier League dari 12 pertandingan ya kalau nggak salah ya. 12 pertandingan, bayangkan teman-teman. 12 pertandingan. Gak ngapa-ngapain, bisa cetak 0 gol, tapi di Liga Champions itu gacor bisa dibilang ya. Iya. Menurut gue sih salahnya ya winger itu terutama karena teman-teman dari Holun itu gak ada yang bisa passing ke Holun. Rata-rata egois semua. Mungkin karena Holun masih bocah kali ya, masih 20 tahun, jadi kayak mereka tuh gak percaya sama Holun. Padahal kalau ketika Holun dikasih kesempatan, gak pernah menyanyiakan gitu loh. Mungkin karena itu tadi lah, belum rezeki namanya. Kita lihat tahun depan bisa jadi top skor. Bener gak? Bener banget, apalagi Holden masih muda kan emang 20 disiapkan tahun. untuk proyek masa depannya Manchester United di bawah asuhan sama Erik ten Hag. Bersama Ten Hag bersama Ten Hag. terbahak-bahak. Terbahak-bahak kali ini. Kita lanjut ke ya topik utama kita membahas match malam antara Liverpool dan MU ya yang berakhir dengan 0-0 tapi rasanya 3 poin bagi MU. Menurut kalian ini kayak mana ini? Yang katanya 8-0 ternyata omong kosong. Hanya bacot-bacot dari fans Liverpool. Tapi kan mereka gak kalah, Mo. Ya apa? Jadi mereka bodoh dong, tidak bisa bermain bola dengan baik gitu kan. Buktinya dengan MU yang compang-camping, yang pincang segala lini, masa nggak bisa untuk menang sih? Cetak 1 gol aja nggak bisa gitu loh. Apalagi di Anfield yang katanya serem itu. Angker. Tapi kata Onana, saya tidak merasakan apa-apa. Yus, Onana. Terima kasih Onana, kamu main bagus malam hari ini. Dengan rating yang sangat bagus 8,6, bayangkan. Seorang kiper ya. Kali-kali blunder bisa-bisanya loh kayak gitu. Adaptasi, Bang. Yang namanya adaptasi itu nggak mungkin 1-2 match. Kita kasih Onana 1 tahun ini, 1 musim ini nggak masalah. Bener, apalagi tandemnya Martinez itu belum ada, Bang. Lu jangan salah-salah. Ya. Nanti Dia ketika takut bermain sama Maguire itu dia takut. Iya, walaupun Maguire player of the month ya. Player of the month, Bang. Benar. Tapi player of the month itu dibantu juga dia. Dibantu sama timnya. Sama timnya. Tidak serta-merta dirinya pribadi ya. Menurut gua kalau misalkan tandemnya seperti tahun lalu ya, seperti De Gea tuh kan di kanan kirinya ada Martinez, tengah dan Rafael Varane. Terus ada Shaw di kiri dan di kanan Dalot sama AWB gantian ya, terbukti bahwa De Gea bisa mendapatkan Golden Glove kan di tahun lalu, dan gua rasa ketika Martinez sudah sembuh ya, sudah bisa bermain lagi dengan Rafael Varane, gua yakin Onana bakal dapat juga Golden Glove di tahun depan. Bener. Yang lihat laga tadi malam kayak Liverpool lawan Manchester United itu kelihatan banget ya MU itu kayak nggak punya pola permainan. Apalagi ya lebih kelihatan lah MU emang butuh bek kanan ya untuk gantiin Dalot sama Onana, Dalot sama Wan Bissaka ya. Soalnya kalau Dalot kan jago tag, tapi defense-nya jelek. Dia hanya jago tos-tos doang. Bener sih. Tos, pamos, apa gitu. Bener sih. Tapi kalau untuk masukin Wan Bissaka juga nggak bisa nyerang, jadi susah Ten Hag. Jadi memang MU butuh banget itu yang namanya bek kanan di bursa transfer tahun depan. Menurut lu siapa? Menurut gua striker Bek kanan. Bek kanannya Inter mungkin ya, Di Marco. Itu oke banget men menurut gua, nyerangnya oke, passingnya. Mungkin kalau Di Marco datang, Holden bakal nyetak ya minimal 40 gol. Gila, enggak. Maksud gila. Bener. Bek kanan itu distribusi ke striker itu kan harus lewat tengah dulu. Oh, enggak men. Harus lewat Sepak bola wing dulu. profesional sekarang itu melulu attacking winger itu hanya ya apa namanya? pas 9 ya. Bukan pasen anjing. Apa ya, kayak bek kanan di sepak bola modern itu inverted, benar. Iya. Untuk yang crossing, inverted ya. Oh, Introvert mah. inverted dan ya itulah pokoknya. Bek kanan Inter itu semoga gua tunggu dia datang ke Old Trafford. Tapi menurut lu semalam keputusan wasit gimana, Bang? Oh iya, gua mau Sebagai seorang
pengamat sepak bola kan. Ya gue sebagai fans yang netral lah. Pandit. Gue fans yang netral ya, dan gue ngikutin banget sih kayak dibahas di beberapa pandit juga ya soal keputusan wasit yang kontroversial. Kan nggak cuman ini kan, Iya, di match banyak. sebelumnya Banyak. juga kayak gitu kan. MU Tottenham juga harusnya handsball kan, Iya, si iya. Romero itu. Iya. Tapi nggak dikasih sama Banyak. wasit bangsat satu ini. Iya, Arsenal lawan Newcastle juga kayak gitu Bener kemarin kan? kan, Iya, yang bener. dapat penalti di akhir-akhir itu. Kayak mana ya? Gue juga bingung karena ini ada semacam dualisme gitu kayak di FA sama di Eropa. Eropa. Jadi kayak standar wasit ini tuh kayak di-adjust lagi gitu loh di FA ini, di mana untuk meminimalisir benturan-benturan maupun permainan yang keras itu kayak setiap ada pelanggaran apapun nggak boleh ada intervensi lagi dari pemain ke wasit. Jadi begitu pemain melakukan pelanggaran ya sudah, itu tanggung jawab wasitnya untuk ngasih pelanggaran atau sanksi yang sesuai gitu. Nah, pemain itu nggak boleh ngotot gitu loh. Kalau di Indonesia kan harus Ya, harus kayaknya di Indonesia juga kalau lo cedera patah Iya. tangan atau patah tulang itu lo cuma dikasih kartu kuning gitu iya ya. ya. Dan Benar. ini sih yang kemarin jadi perhatian itu soal keputusan-keputusan yang sebenarnya ambigu tapi nggak ngeliat VAR gitu loh. Dan semua itu mempertanyakan, udah ada teknologi VAR, kenapa nggak dipakai gitu loh. Tapi kenapa setiap MU main ya, terutama gol dari Manchester United Iya. selalu dicek VAR? Menurut lu tuh kenapa, Mbak? Apakah memang berdasarkan GMU nggak makan gitu Iya. ya? Atau gimana gitu? Enggak sih, ya mungkin pas ininya aja kali. Pasnya. Iya, pas wasitnya aja. Sialnya aja ya. Sialnya aja. Cuma kan yang kemarin di curigain kan City. Kenapa City? Karena City itu sering Diuntungkan diuntungkan sama keputusan wasit, betul. Bahkan dengan tuduhan 115 tuduhan ya. Iya. Sampai sekarang masih Masih lolos lolos, dan iya. masih bermain di Liga Champions dan Iya, ya begitulah. Kan Everton kan langsung dikurangin Langsung, poinnya iya. 15. Iya. 10 ya? 10 poin. Go. Itu hanya satu tuduhan Satu kan. tuduhan, Satu tuduhan 10 iya, poin. Bayangkan iya. 115 berapa ribu poin yang dikeluarkan Iya. yang didapatkan oleh City gitu kan dikurangin. Ya, tapi menurut gua balik lagi ke wasit, mungkin wasit Inggris ini emang sedikit aneh ya, beda dari wasit-wasit Eropa lainnya. Kayak dia punya kewenangan sendiri. Ya mungkin komite wasit Inggris ya harus harus belajar lagi sekolah lagi lah iya, mungkin iya. lah sama wasit-wasit Eropa lainnya, kayak Iya. apa yang mereka buat itu kayak selalu Kontroversi. kontroversial. Maksudnya itu kontroversi. ya. Iya, iya. Sorry. Gue balik lagi ke MU. Gue pengen tanya perspektif lo orang soal pemain MU yang akhir-akhir ini banyak banget yang problematik kayak Greenwood Greenwood terus sudah tidak boleh main. Anthony Martial gitu, dan Sancho kayak banyak banget gitu loh, Rashford gitu, dan banyak juga yang bilang kalau misalkan mereka ini dan mungkin satu tim ya itu penurunan etos kerja. Menurut orang kayak mana? Ya, mungkin ini kawan saya bisa jawab. Kalau menurut gue ini sih tidak lepas dari peran pelatih sebelumnya ya. Pelatih. Zamannya Ole sih menurut Zaman gue. Ole. Karena di Ole itu kan Lebih mereka santai banget ya. mereka tuh si Ole itu berusaha untuk menenangkan ruang ganti ya dengan cara ya udah lu mau bebas mau ngapain aja. Mau lu cukur rambut, mau lu latihannya ogah-ogahan ya, yang penting ruang ganti aman, ketika lu bermain juga kompak ya itu nggak jadi masalah. Dan itu malah menurut gua jadi bumerang gitu buat pelatih selanjutnya gitu. Terbukti di eranya setelah sebelum Ten Hag siapa? Rangnick ya, Rangnick. Rangnick kan kita kenal sebagai bapak gegenpressing ya. Iya. Itu lu lihat deh 3 match awal itu MU memang banyak oke banget ngejar, ngepres habis-habisan dan bermain bagus, tapi begitu match keempat dan seterusnya ngambek gitu karena merasa pola latihan yang diterapkan oleh Rangnick itu terlalu berat, terus juga ya pokoknya pemain MU itu males-malesan gitu. Pemain itu tuh cuma mau digaji gede tapi nggak mau berusaha Ya, lebih itu sih, maksimal itu gitu loh. masalahnya. Gajinya itu terlalu besar dan kayak mereka kalau udah masuk MU ya udah start gitu, udah cepet puas. Mungkin itu menurut gua buat pemain-pemain MU itu nggak ada nggak ngotot gitulah mainnya untuk memperbaiki MU lagi. Bener sih. Dan kalau gue lihat sih di Ten Hag ini musim kedua ya. Musim kedua ini mulai berbenah lah gitu. Mungkin musim awal kita dapat euforia yang luar biasa. Setelah 5 tahun kita nggak dapat trofi. Bener. Akhirnya kita dapat trofi juga. Tsunami Akhirnya Trophy is buka coming. puasa. Tsunami Trophy is coming teman-teman. Ya. Walaupun satu kita cicil dulu ya. Ya, tapi realistis lah untuk kita ngeliat progres Ten Hag ke depannya gitu kan ya. Bener. Cuman tadi menarik ngomongin soal pemain yang udah masuk MU itu merasa start gitu ya. Apakah mungkin karena kan ya lo orang ngefans MU kan karena MU menjadi salah satu klub bola paling populer kan di dunia.
Bahkan ada ininya, ada apa namanya jokesnya bahwa seperempat apa namanya penduduk bumi. Seperempat penduduk bumi Itulah. adalah fans Manchester United. Nah, apakah dengan itu pemain-pemain ini kayak ngerasa ya udahlah gitu. Kalau misalkan mau performan gimana pun di MU, yang penting gue udah famous gitu. Menurut lo kayak mana? Bener sih, itu menjadi salah satunya. Terus juga di MU ini yang gue bingung adalah dirteknya itu terlalu berani gaji gede gitu loh. Ya. Gajinya itu gede banget. Inflasi ya di sepak Iya, bola ini ya. bener. Coba lu Terutama lihat Inggris. pemain-pemain terutama di Bayern Munchen ya, Iya. gaji 200.000 dolar, 200.000 pounds itu Nah, itu untuk rata-rata tuh Bintang segitu lah, lima, bintang pemain lah. bintang lima. Bintang 5 segitu. Di MU tuh 200.000 itu sekelas siapa? Sekelas Palistri enggak dong. Si Mason Mount aja 240 kan. Iya. kalau Johnny Evans itu berapa? Jadi Evans murah dia. Itu apa? Gua nggak tahu nih. Dia dibeli apa Di dipinjam? kontrak Gimana sih? ya. Dia kan Oh, di free. free transfer. Free transfer. Dikontrak sama 1 musim. Dan kebetulan pada saat itu back kita juga kekurangan banyak. Martinez nggak ada, Ya, terus ya. Rafael Varane Sau waktu. juga pas itu Iya. masih cedera. Makanya kita ada Reguilon juga kan, Sergio itu. Hmm. Begitulah. Menurut gue sih memang dari segi gaji yang terlalu besar dan mereka merasa nyaman bahwa ya MU itu klub yang sangat berbisnis kawan. Bisnis MU itu gampang banget. Makanya kalau misalkan ada sheikh-sheikh dari Qatar atau dari Arab yang mau ngebeli itu gampang gitu loh. Bener kata Koci. Iya. Kalau lu beli Manchester City 10 tahun itu baru kelihatan progresnya Iya. dan mereka nggak bisa beli fans. Iya. Pep Guardiola aja pernah bilang, gue nggak merasa atmosfer di Etihad gitu kan. Tapi ketika lu beli MU, seperempat muka bumi ini adalah fans MU gitu. Jadi lu nggak akan khawatir lagi untuk mencapai apa ya keuntungan, terus untuk balik modal, jual merchandise lu nggak perlu khawatir gitu. Gitu sih, Meng, menurut gua, Meng. Terakhir mungkin apa namanya? Kira-kira apa yang perlu di adjust gitu atau di upgrade lagi dari MU ya secara mungkin manajerial, terus mau ada pergantian ini kan ya apa namanya kepemilikan gitu dan lainnya. Kira-kira apa aja? Mungkin dari pemain tadi kan kita udah sempet singgung tapi kan kita belum spesifik nih. Tadi bek kanan kira-kira pandangan siapa, terus mungkin nambah De Gea mungkin mau di comeback lagi, siapa tahu kan. Enggak sih, orang gua belum rasa sudah bukan waktunya lagi sih. Dia bukan masanya lagi deh, Gea. Sudah cukup mengabdinya sama Kita nggak butuh kiper tradisional ya. gimana. Kayak De Gea. Kita butuh kiper Dan modern blunder aja. yang bisa cuma bermain lu. bisa bermain apa build up dari bawah seperti itu. Iya. Itu resiko yang harus kita terima. Bener. Iya. Dan menurut gua ya kayak yang lu bilang tadi yang dibenahi di MU ya kayak sekarang kan MU udah mau pergantian Iya. kepemilikan ya kayak Richard Arnold yang 15 tahun jadi CEO atau Gua kurang Iya. CEO kalau nggak salah, CEO apa Dirtek gitu. bukan Bukan Dirtek ya, CEO ya, CEO Manchester United dia udah mengundurkan diri, artinya dari luar Manchester United maksudnya dari luar lapangan juga udah terjadi perombakan ya, semoga aja yang dipilih nanti itu bisa buat MU kedepannya lebih baik lagi sih menurut gua. Tapi kalau dari ini Ten Hag kan kita tahu nih kan kalau misalkan periode pelatihnya kan pendek-pendek ya sekarang ya. Mungkin kayak part gua Arsenal agak sedikit panjang ya karena udah masuk tahun keempat masih stay di Arteta gitu kan. Nah, kalau MU gua ngeliat kayak untuk mempertahankan pelatih lebih dari 3 tahun tuh kayak jarang banget ya beberapa tahun ini. Bahkan nggak cuma MU, beberapa tim-tim di luar juga paling ngasih kesempatan pelatih itu 2 tahun gitu. Maksudnya kans untuk Ten Hag out ini ada nggak ini untuk musim depan menurut orang? Kalau gua sih sebagai fans MU masih percaya sama Ten Hag ya. Mungkin kepingan-kepingan yang dibutuhkan Ten Hag itu kayak Frankie De Jong mungkin tuh sebagai kunci untuk Ten Hag bisa berjaya di MU. Mungkin di Januari harus Sampean. dikejar terus lah pokoknya. Mau berapapun mereka minta harus dikasih sih. Menurut Frankie-nya nggak mau gimana gitu. ya gimana caranya lah supaya mau gajinya dinaikin besar atau apa. Tapi menurut gua masih percaya Ten Hag mungkin karena pemain-pemain yang dibutuhin kurang dan kita tahu kata Raflak badai cedera, kata Raflak ini kan juga MU ini butuh perombakan full 10 dan Ten Hag baru beli beberapa. Mungkin ya di tahun ini tahun penentuan lah buat Ten Hag. Kalau dia bisa di 4 besar lagi mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi menurut gue ya Ten Hag masih stay lah. Dan semoga dia bisa bawa MU itu kayak permainan dia ngelatih Ajax lah. Menurut gue itu sangat bagus kalau bisa dibawa ke MU. Benar sih, benar.
Ya. Gue setuju juga sih, karena memang gue termasuk orang yang percaya sama Ten Hag gitu, karena gue ngeliat progresnya Ten Hag itu cukup baik ya, dimana kita bisa bermain bola-bola passing, yang tadinya di zamannya Ole itu kan kita hanya mengandalkan satu pemain gitu. Jadi ketika si Bruno lagi mood banget mainnya bagus, MU bakal main bagus. Tapi ketika Bruno nggak main bagus, ya ampas satu tim gitu loh. Dan gua rasa ketika ada di zamannya Ten Hag ini, semua itu berfungsi dengan baik gitu loh. Tapi walaupun pada kenyataannya ya masih seperti itu bermainnya ya. Karena mungkin Ten Hag butuh beberapa pemain yang cocok untuk dengan skema Ten Hag. Ada beberapa pemain peninggalan oleh yang tidak cocok kan. Iya. Jadi ya mungkin itu harus dibuang dan dirombak. Dan gue yakin ketika MU sudah menemukan kepingan itu seperti winger mungkin ya salah satunya bek kanan dan gelandang butuh ya gelandang ya untuk penyeimbang antara Casemiro ya yang sudah tidak muda lagi gitu. Mungkin gue yakin sih Sayap kiri, bener Anthony dan Rashford terutama dia tidak punya saingan sama sekali di sayap kanan. Benar-benar parah itu Rashford, mainnya dari beberapa pertandingan juga sangat bapuk ya gue bisa bilang kayak gitu. Oke, menurut Lorang angkatannya Frankie De Jong ya di Ajax yang dimana dilatih Ten Hag juga, kayak Van de Beek kan di MU juga bapuk gitu kan. Bapuk, Terus benar-benar. pemain-pemain lainnya juga kan kurang bisa bersinar gitu, nggak seperti mereka yang bisa tembus perempat semifinal Champions League gitu kan. Semifinal apa bahkan final ya? Semifinal. Semifinal ya. Itu kayak permainannya padu banget dan skill dari masing-masing juga kelihatan. Menurut orang pantas nggak misalkan MU nih lagi ngincer Frankie De Jong itu bisa konsisten gitu seperti apa yang diharapkan fans MU ya untuk dapetin pemain yang udah konsisten, yang udah siap untuk bisa bertarung lah gitu. Bukan untuk ini lagi ya untuk pembibitan jangka panjang gitu. Menurut orang kayak mana? Sebenarnya satu sih yang perlu kita sebagai fans MU ditanamkan gitu. Jangan berekspektasi terlalu besar. Benar. Dengan MU setiap tahunnya. Lu tidak pernah melihat, tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu. Kita lihat di 5 laga awal MU sangat superior, tapi begitu masuk ke match day ke-6 dan seterusnya turun lagi parah dan itulah. Makanya MU itu fans MU itu jangan terlalu berharap banyak. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu menurut gua. Jadi ya udah enjoy the process gitu. Enjoy Nikmati the aja moment. gitu kan. Enjoy the process, nikmati aja walaupun kalah, menang, imbang, seri. Gue tetap MU bro gitu kan. Kalau darah gue di black, isinya merah itu adalah MU nggak sih? Iya. Iya menurut gua sama sih kayak apa yang dibilangin kawan gue nih Yunus. Dennis ya menurut gua ya MU butuh proses, MU butuh kesabaran untuk nangani MU ini apalagi setelah ditinggal Ferguson itu memang ancur-ancuran, nggak ada pelatih, semua pelatih besar yang nanganin MU itu tetap aja hancur ya. Menurut gue MU butuh proses kayak butuh perombakan di luar tim juga butuh perombakan supaya semoga ada Dirtek. MU kan nggak punya Dirtek nih. Semoga Dirtek besok Dirteknya MU akan membuat MU lebih berkembang dan lebih jauh lagi lah di Liga Champion terutama. Iya, bukan cuma jadi klub industri ya, jadi kayak apa namanya klubnya itu dijadiin bisnis doang gitu, tapi Iya, mikirin bener. juga ya apa namanya prestasi dan lainnya juga gitu kan, nggak Iya, cuma dikeruk duitnya doang gitu. Oke mungkin closing kira-kira pesan lu buat fans klub ya, maksudnya fans klub bola untuk bisa apa namanya menghandle ekspektasi itu kayak mana, maksudnya yang tadi kita bahas soal pelatih mungkin atau pemain gitu. Apa yang kira-kira yang perlu lo manage gitu? Ya menurut gua kalau lu fans MU atau fans-fans lainnya untuk menghandle ya lu lihat permainan aja lah. Kalau permainannya itu dari pelatih udah ada progres, udah bagus, ya lu harus percaya sama pelatih itu mungkin dia butuh proses yang lebih lama lagi buat nanganin tim lu bisa jauh lebih berkembang dan lebih baik lagi di liga ataupun di Eropa. Benar sih. Menurut gue juga ya penting sih. Turunkan ekspektasi terhadap perkembangan tim gitu ya. Jadi jangan terlalu membebani tim bahwa kita sebagai fans harus juara liga, harus juara Champions, harus kalau bisa sextuple treble winner itu sangat berat lah. Jadi ya benar tujuan kita untuk menonton sepak bola kan ada menikmati permainan ya. Entertainment Yang namanya menang kalah imbang itu adalah hal biasa gitu kan. Ya kita lihat progresnya kira-kira dari tahun sebelumnya ketika ditangani oleh pelatih ini atau mungkin kurang pemain ini seperti apa. Ketika di musim ini membaik atau enggak, terus musim depannya seperti apa kan itu kan kita bisa mengkalkulasi lah secara penglihatan kita gitu. Menurut gue sih ya itu kita harus enjoy aja, nikmatin gitu. Ya namanya banter-banteran di Twitter, di Instagram, di TikTok itu adalah hal yang biasa. Jadi ya kita sebagai seorang fans sepak bola ya
nikmati saja gitu loh. Ya. Jangan terlalu dibawa hati, jangan terlalu baper lah. Karena ya itu untuk hiburan sih seperti itu menurut gua. Gue setuju banget karena sekarang juga industri bola itu bergerak gitu ya teman-teman. Benar, Jadi kita tuh harus beradaptasi lebih lebih banyak lagi gitu untuk bisa realistis melihat progres dari tim bola kita masing-masing gitu kan. Gitu. Oke, mungkin sekian dari banyak omong hari ini untuk membahas bola. Nantikan banyak omong selanjutnya.